Assalamualaikum semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Alfianson Rajis dari kelas 11 TMI 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang informasi Orde Baru, salah satu masa penting dalam sejarah Indonesia, dan peristiwa Super Semar yang menjadi titik awal terbentuknya masa Orde Baru. Yuk, semangat baik-baik. Oke, sebelumnya saya izin membaca informasi dalam teks ini. Bagian pertama, pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebuah bagian masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai sejak tahun 1966 hingga 1998. Masa ini muncul sebagai reaksi terhadap kekacauan politik dan ekonomi yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno yang disebut sebagai Orde Lama. Nah, selanjutnya, tujuan utama dari Orde Baru adalah untuk mewujudkan stabilitas nasional, memulihkan ekonomi, dan memberantas komunisme yang dianggap mengancam negara. Nah, ternyata di Orde Baru ini ada 3 tujuan, teman-teman. Salah satunya itu memulihkan ekonomi. Memulihkan ekonomi dalam suatu negara itu sangat penting. Karena kenapa? Salah satunya itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakatnya. Oke, lanjut. Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan pendekatannya sentralistik, militeristik, dan menekankan bangunan nasional. Namun masa ini juga diwarnai dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan korupsi yang meluas. Wah, sayang banget nih teman-teman. Ternyata untuk menuju Orde Baru ini ada 2 minusnya. Dan mungkin ada banyak lagi, tapi ada intinya adalah 2 minusnya. Yang pertama, korupsi yang meluas. Dan yang kedua, tidak kebebasan berpendapat. Itu sangat disayangkan sekali teman-teman. Lanjut, peristiwa Peristiwa Super Semar. Salah satu peristiwa penting yang menjadi awal mula lahirnya Orde Baru adalah peristiwa Super Semar. Apa sih itu Super Semar? Super Semar adalah singkatan dari Surat Pemerintah 11 Maret yang terjadi pada tanggal 19 Maret 1966. Pada hari itu, Presiden Soekarno memberikan surat pemerintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan demi mengendalikan situasi keadaan negara yang sedang kacau akibat dampaknya pemerintahan G30 SPKI. Wah, ternyata ini juga berparengan dengan G30 SPKI, teman-teman. Lalu apa sih isi surat itu? Surat itu memberi wewenang penuh kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan ketertiban. Setelah menerima surat tersebut, Soeharto segera mengambil langkah-langkah tegas, termasuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan mengendalikan pemerintahan. Inilah yang menjadi titik awal kekuasaan Orde Baru dan meredupkan kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, ternyata teman-teman, masa Orde Baru itu ada beberapa plus minusnya. Tentu di setiap masa ada beberapa plus minusnya. Dan di sini kita akan rangkumkan positif dan negatifnya. Yang pertama dari positifnya yaitu memprioritaskan ekonomi, kestabilan ekonomi, dan juga menyiapkan yang namanya komunisme, dan juga menangani akibat adanya G30 SPKI. Lalu ada juga beberapa hal negatifnya seperti korupsi yang meluas, terbatasnya pendapatan, tidak bisa berpendapat secara bebas, lalu juga baik. Jadi untuk penutupannya adalah, jadi Orde Baru adalah masa pemerintahan yang lahir dari kondisi krisis nasional yang dimulai lewat peristiwa Super Semar
Meskipun berhasil memulihkan stabilitas dan ekonomi, masa ini juga meninggalkan berbagai catatan kelam dalam hal kebebasan dan keadilan. Terima kasih yang sudah menonton dan yang sudah menyimak. Mohon maaf atas kekurangan informasi atau ketidaktepatan saya menyampaikan informasi ini. Mohon dimaafkan dan terima kasih.